Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas satu pertandingan dari lanjutan English Premier League, pertandingan antara Manchester United versus Brighton and Hove Albion. Kita tahu ini adalah pertemuan ketiga antara kedua tim. Pertemuan pertama MU menang secara dramatis. Betul kan teman-teman? Jangan lupa Bruno Fernandes mencetak gol dari penalti, ya, di mana sebelumnya ada handsball dari pemain Brighton yang tidak disengaja tentunya, tapi memang ada gerakan tangan dari pemain tersebut sehingga Manchester United mendapatkan penalti, padahal wasit sempat membunyikan peluit panjang. Tapi ya itulah indahnya dan juga dramatisnya keputusan-keputusan dari VAR, ya. Padahal tuh wasit sudah membunyikan peluit panjang kan, jika saya tidak salah, ya. Jika saya salah silahkanlah kalian koreksi, saya suka juga jika dikoreksi tapi dengan cara yang benar, ya. Artinya komentar-komentar ini harus bersifat positif, ya, dan juga kita menggunakan kata-kata yang memang sopan. Itu sangat penting teman-teman pada saat memang kita aktif di sosial media. Second match between these two teams adalah di Piala Liga. MU bisa menang telak dengan skor 0-3. Oleh pada pertandingan tersebut melakukan banyak perubahan di starting lineup. Saya ingat Ighalo masih berada di skuad MU pada saat itu. Dan ini adalah pertemuan ketiga di antara kedua tim. Dan Brighton and Hove Albion menyulitkan Manchester United lagi di pertandingan liga mereka. Mereka sempat unggul, mereka juga mempersulit MU untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Jadi memang pressure dari para pemain Brighton ini kalau saya perhatikan, mereka lakukan di lini tengah. Karena MU punya pemain-pemain yang bisa bermain kreatif dari lini tengah tersebut. Salah satunya kita tahu adalah Bruno Fernandes. Kemudian kita tahu juga ada Paul Pogba. Jadi memang perlu menghentikan atau kalau bisa, ya, mematikan aliran bola dari para pemain Manchester United di lini tengah. Betul, MU juga bisa menyerang dari kedua fullback. Tapi pada saat kedua fullback ini maju nyerang, itu juga membuka pertahanan dari Manchester United, di mana beberapa pertandingan yang Manchester United bermain dengan mengandalkan serangan total dari juga kedua fullback, maka kita bisa melihat bahwa Manchester United sering kesulitan untuk mengatasi counter attack dari para pemain tim lawan. Karena perlu saya tegaskan lagi bahwa defense Manchester United belum rapi. Ya, sering juga kita masih melihat ada miskomunikasi, miskoordinasi, dan juga sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana pada saat memang Manchester United ini menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Padahal MU juga adalah tim yang banyak mencetak gol dari counter attack kan teman-teman. Jadi memang sangat penting bagi Manchester United untuk bermain dengan pola permainan yang padat. Jadi artinya, ya, mereka juga perlu berusaha untuk menutup ruang-ruang yang bisa saja terbuka di lini pertahanan mereka. Karena kita tahu nih, Maguire dan juga Lindelof ya kadang-kadang juga sulit ya untuk bisa bermain baik atau kerjasamanya di antara kedua pemain tersebut. Dan sebelum saya membahas pertandingan MU versus Brighton, saya perlu dulu memberikan informasi kepada teman-teman dari klasmen sementara Liga Premier Inggris. City berada di peringkat nomor 1, 31 kali mereka sudah bermain, 74 poin. MU berada di peringkat nomor 2, 30 kali mereka sudah bermain dan mereka sudah mengoleksi 60 poin. Perbedaannya cukup jauh nih teman-teman, 14 poin. Dan saya kira semakin sulit bagi MU untuk mengejar City, bukan karena MU akan sulit meraih kemenangan, tapi kapan ini City bisa kalah 2 atau 3 kali secara berturut-turut, sulit. Dan City juga baru menang kan di kandang Leicester. Jadi kita tahu bahwa tim asuhan Pep Guardiola ini memang sedang dalam form bagus-bagusnya, walaupun sebelumnya mereka sempat dikalahkan MU, tapi mereka bisa cepat bounce back teman-teman. Dan dari klasmen sementara English Premier League, kita juga bisa perhatikan bahwa persaingan di posisi atau peringkat nomor 3 dan juga nomor 4, ini akan sengit nih teman-teman menjelang musim berakhir. Karena Leicester sudah mengkoleksi 56 poin, di bawahnya Chelsea 51 poin, tapi di bawah mereka poinnya tidak beda jauh. Tottenham 49, Liverpool 49, West Ham 49. Jadi saya kira Tottenham, Liverpool dan West Ham juga akan berjuang mati-matian agar mereka bisa masuk ke top 4 zone. Liverpool membantai Arsenal. Banyak yang menanyakan kenapa saya tidak membuat konten tersebut, karena saya tidak nonton pertandingan tersebut. Dan bagi saya itu bukan merupakan kejutan besar. Ya, Arsenal mana bisa sih menang lawan klub-klub besar, ya kan? Mereka terlihat kalah dari segi mental permainan. Dan saya melihat hanya highlights-nya.
tampak kaku para pemain Arsenal dan wajarlah mereka kalah dari Liverpool. Good win for Liverpool. Dan Chelsea, saya juga menonton highlights dari pertandingan Chelsea, saya tidak menonton pertandingannya, dan saya melihat salah satu faktor Chelsea kalah adalah koordinasi mereka yang tidak rapi di pertahanan. Betul, Silva keluar kemudian Christensen masuk, tapi tampaknya itu mengganggu irama permainan mereka saat mereka coba juga untuk menyerang. Dan sayangnya Silva setelah comeback ya, sudah cukup lama cedera, justru membuat beberapa kesalahan dalam mengantisipasi pergerakan para pemain dari West Bromwich Albion, sehingga dia diberikan kartu merah, 2 kali kartu kuning sebelumnya, dan itu yang saya kira mengganggu irama permainan dari Chelsea. Dan saya pikir Thomas Tuchel juga tidak punya plan B dalam pertandingan tersebut, karena terlihat langsung para pemain West Brom ini bisa mengambil alih permainan dengan lebih cepat melakukan serangan, dan serangan-serangan yang mereka lakukan lebih rapi karena terlihat kerjasama di antara para pemain lebih baik. Dan juga Chelsea, ya terus terang saya belum melihat nih Ziyech ini bermain secara konsisten. Itu juga salah satu masalah dari Chelsea. Werner juga sulit untuk mencetak gol. Jadi masalah-masalah ini yang saya kira nantinya perlu dibenahi oleh Thomas Tuchel. Dan kembali ke pertandingan MU versus Brighton, ya ini tentu adalah pertandingan yang perlu dimenangkan oleh Manchester United. Dan kita lihat ya dari susunan lineup, Dean Henderson diberikan chance lagi untuk bermain, kemudian Aaron Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes. Pogba dan Bruno bermain lagi secara bersamaan, artinya memang Ole ingin timnya mengendalikan permainan di lini tengah. Tapi mereka kalah dari segi tekanan yang dilakukan oleh para pemain Brighton. Mason Greenwood, Rashford, Cavani main sebagai single striker. Dari Brighton ada Danny Welbeck, mantan pemain Manchester United, ada Maupay, ini pemain yang berbahaya, Trossard, kemudian Moder, Bissouma, Lallana kita tahu pernah mencetak gol ke gawang MU musim lalu ya. Betul ya? Saya lupa musim lalu atau musim sebelumnya yang MU sudah unggul, tahu-tahu dia bisa cetak gol tuh. Menyamakan kedudukan saat dia masuk sebagai pemain pengganti. Kemudian Pascal Gross, Weltman, Dunk, Ben White, Robert Sanchez. Ya, kita tahu juga bahwa Brighton and Hove Albion beberapa pemainnya cedera. Lamptey, pemain yang juga diincar oleh klub-klub besar, March, Webster, dan juga Connolly. Dan dari MU sebetulnya ini Mason Greenwood dan juga Rashford ini belum 100% fit, tapi memang mereka diturunkan karena memang MU membutuhkan 2 pemain ini dari segi pergerakan mereka, dan juga tentunya diharapkan mereka bisa mencetak gol. Terus bagaimana jalannya pertandingan ini nih teman-teman? Saya perhatikan di babak pertama bukannya MU tidak bisa bermain, MU betul mengontrol jalannya pertandingan. Tapi passing-passing mereka tidak akurat. Ya, passing-passing mereka tidak akurat saat mereka mencoba untuk menembus lini pertahanan dari Brighton. Dan kita tahu bahwa Brighton ini kan mengandalkan permainan compact football. Memang mereka menempatkan 3 center back. Tapi Moder dan juga Pascal Gross ini bukanlah pemain yang lebih sering melakukan serangan, tapi mereka lebih sering melakukan cover up di lini tengah. Jadi itu yang menyulitkan para pemain MU yang pertama untuk melakukan gerakan individu, dan juga dalam urusan memberikan passing, sepertinya yang pertama passing-passing mereka bisa diblok, yang kedua passing-passing mereka tidak akurat. Saya agak bingung, di menit-menit awal nih MU mengandalkan long ball passing, itu memudahkan para pemain dari Brighton and Hove Albion untuk terus-menerus melakukan halauan tuh teman-teman di babak pertama nih. Pada saat memang para pemain Brighton sudah bisa mencegah para pemain Manchester United bermain kreatif dari lini tengah, maka mereka juga sesekali coba untuk melakukan serangan. Dan memang serangan-serangan mereka juga cukup berbahaya. Akhirnya Danny Welbeck bisa mencetak gol, sebuah gol yang sebetulnya juga kita lihat ya, cukup sulit dia cetak, tapi memang kita perlu memberikan kredit ke Welbeck karena dia berada di posisi antara para pemain bertahan Manchester United. Ada Lindelof, ada Wan-Bissaka, dia masuk secara tiba-tiba dan kemudian bisa mencetak gol. Dan kita lihat juga bagaimana Wan-Bissaka sedikit terlambat juga untuk mengantisipasi kehadiran dari Danny Welbeck. Tapi bukan itu saja. Kita juga bisa melihat bahwa Brighton mendapatkan beberapa peluang dari Dunk, kemudian juga kita tahu Maupay ya yang coba untuk menerima umpan, tapi Maguire bisa melakukan halauan. Jadi peran Maguire juga cukup baik di pertandingan ini, walaupun dia juga bermain keras ya teman-teman. Jadi kita juga melihat bahwa Maguire tidak ingin kecolongan di pertandingan ini. Maka itu saya perhatikan bahwa Maguire bermain keras di pertandingan ini, dan juga Lindelof ya coba untuk melakukan covering pada saat memang Maguire kesulitan untuk mengejar ya, atau juga untuk mengimbangi kecepatan para pemain Brighton di depan. Salah satunya kita tahu adalah Trossard yang memang selain sering memberikan umpan-umpan akurat juga melakukan pergerakan-pergerakan yang berbahaya. Manchester United betul menciptakan peluang juga
ke arah gawang dari Sanchez. Tapi kan lebih banyak peluang mereka adalah off target di babak pertama. Saya melihat bahwa Greenwood tuh hampir saja mencetak gol kan, bisa ditahan oleh Sanchez. Tapi selain itu tidak ada. Pogba tendangannya melenceng, Bruno Fernandes pun sulit untuk melakukan shooting on target, apalagi Rashford. Memasuki babak kedua, saya kira bahwa Ole akan melakukan pergantian pemain langsung. Karena MU tertinggal, MU sulit menciptakan banyak peluang berbahaya. Tetapi pelatih ini justru tidak melakukan pergantian sama sekali. Karena memang secara permainan MU mendominasi. MU have no problem to control the game. Betul kan? Tapi masalah mereka adalah akurasi passing dan juga menciptakan peluang yang berbahaya. Namun, MU ini adalah tim yang secara perlahan-lahan akan panas dalam sebuah pertandingan. Jadi walaupun mereka tertinggal, mereka juga biasa bisa melakukan comeback. Kan itu adalah ciri khas dari Manchester United musim ini. Banyak pertandingan di mana mereka tertinggal, justru mereka bisa melakukan comeback. Dan kita lihat bagaimana peran besar lagi-lagi dari Bruno Fernandes yang terlibat dalam setiap proses serangan dari Manchester United, memberikan umpan yang begitu baik ke Rashford. Rashford kita tahu tidak 100% fit, tapi bisa melakukan finishing yang akurat, luar biasa. Saya kira bahwa ini adalah pemain yang bisa menjadi nantinya ya kapten dari Manchester United di masa depan, dan akhirnya dia bisa mencetak gol ke-10-nya musim ini. Well done, good finishing. And then kita lihat bahwa MU mendapatkan banyak peluang, Bruno juga mendapatkan peluang yang ditepis oleh Sanchez dan Greenwood tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Pogba juga terus-menerus melakukan pergerakan yang berbahaya. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana para pemain Manchester United mengandalkan permainan dari kedua fullback nih untuk menyerang ya teman-teman. Tapi saya melihat bahwa Rashford ini sudah mulai sulit untuk bisa melakukan gerakan-gerakan individu dan juga memberikan tekanan kepada para pemain Brighton di lini pertahanannya dengan gerakan-gerakan cepatnya. Akhirnya dia diganti ya, memang perlu diganti. Awalnya saya kira bahwa mungkin James masuk menggantikan Greenwood, biasa kan seperti itu pergantiannya. Tapi ternyata James masuk menggantikan Rashford. Donny van de Beek, oke, akhirnya bisa main menggantikan Edinson Cavani yang memang tidak banyak mendapatkan bola di game ini. Sebetulnya di gol Rashford bisa saja tuh Bruno memberikan bola ke dia, tapi memang Rashford terlihat dalam posisi yang lebih menguntungkan atau ideal lah. And finally, you know, the goal that I was waiting for. Saya sudah ada feeling nih, ini bukannya saya bercanda, saya sudah ada feeling nih MU bisa nih mencetak gol menjelang game berakhir. Ternyata mereka bisa mencetak gol di menit ke-82 atau 83. Dan memang itu antara shooting atau umpan tuh dari Pogba yang bisa disambut oleh Mason Greenwood dan sepertinya terkena pemain Brighton lainnya dan bola bisa menjebol gawang dari Sanchez. Jadi upaya dari Greenwood nih ya memang signifikan bagi Manchester United. Dia memang produktivitasnya tidak sebaik musim lalu, tapi ya saya kira bahwa Ole Gunnar Solskjaer masih mempercayainya dan saya kira itu bagus karena Mason Greenwood adalah salah satu pemain muda di Manchester United yang memang diorbitkan sejak musim lalu. Jadi saya kira terlalu dini jika memang Ole menganggap bahwa pemain ini telah gagal di Manchester United. Pemain muda tentu bisa on and off performance-nya, tapi perlu di-develop ya, kita tahu skillnya, mentalnya, agar mereka bisa bermain lebih kuat lagi, lebih baik lagi di next matches. Dan saya kira ini pertandingan yang cukup baik dimainkan oleh para pemain MU karena jelas terlihat pada saat mereka tertinggal, ya mereka tetap bermain dengan irama permainan mereka seperti babak pertama, namun akurasi passing sudah lebih baik, pergerakan dari para pemain juga sudah lebih efektif untuk mencari ruang bebas sehingga mereka bisa mencetak 2 gol untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Dan juga jika teman-teman perhatikan, Brighton tidak mendapatkan satu pun peluang di babak kedua teman-teman. Nah itu adalah salah satu kekuatan MU bahwa ternyata saat mereka tertinggal mereka akan main lebih gila lagi ya, tapi dengan catatan defense mereka bagus. Di babak kedua defense mereka bagus, rapi. Itu yang juga kesulitan bagi para pemain Brighton yang mereka hadapin untuk bisa menciptakan peluang lagi di babak kedua. Jadi saya akhiri saja konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder di sini. Jika saya menonton pertandingannya, tentu saya akan memberikan ulasannya di channel YouTube Bola Bung Binder ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya. Silakan berikan counter analisa kalian. No hate, only football. Salam sepak bola.